Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaima dengan NIM 12220500147. Saya Rifda Ania dengan NIM 12220500122. Kami dari kelompok 15 akan mencoba menjelaskan materi kaidah pencacahan untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran matematika. Pencacahan ini merupakan materi kelas 12 SMA semester 2. Dan itu langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kita ke materi bagian pertama, yaitu aturan penjumlahan serta aturan perkalian. Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Nah, misalnya jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1, K2, cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn, cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Maksudnya apa sih? Nah, jadi aturan penjumlahan ini khusus digunakan untuk suatu permasalahan yang hanya memiliki satu pilihan atau saling lepas ini. Nah, langsung saja ya daripada bingung, kita ke contohnya. Nah, contohnya tuh Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Nah, di sini di garis bawahi ya, sebuah mobil. Jadi, Fatih hanya ingin memilih satu mobil dari semua mobil-mobil yang ada. Nah, maka dari itu, kita gunakan aturan penjumlahan sesuai dengan konsep yang ada. Karena kejadian ini bisa disebut kejadian yang saling lepas. Nah, cara menyelesaikannya tinggal dijumlahkan pilihan-pilihan yang adanya dan ketemulah hasil pilihan yang dicarinya. Nah, seperti ini kan yang dicarinya berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli sebuah mobil kan? Berarti tinggal ditambah saja 3 jenis mobil sedan, ditambah 4 jenis mobil SUV, ditambah 5 mobil MPV. Karena ini semua pilihan, maka kita bisa tulis langsung 3 ditambah 5, 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 12 pilihan. Maka pilihan Fatih untuk membeli sebuah mobil di sebuah showroom adalah 12 pilihan. Lanjut ke yang kedua, yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Misalnya jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya hingga Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya sampai dengan dikali Kn cara. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksud aturan perkalian ini atau aturan perkalian ini digunakan untuk sebuah permasalahan yang sekaligus bisa terjadi gitu, atau permasalahan atau pilihan yang bisa sekaligus terjadi. Contohnya seperti soal di bawah ini. Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, karena baju dan celananya akan dipasangkan, maka si pilihan-pilihan ini bisa dimasukkan kategori yang tidak saling lepas, artinya bisa dihubungkan pilihan satu dengan pilihan lainnya, maka kita gunakan aturan perkalian ini. Ya, cara menjawabnya bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan pohon faktor ataupun dengan langsung menerapkan konsep-konsepnya. Kita pakai dulu cara dengan pohon faktor sebagai pembuktian juga ya. Nah, untuk pohon faktor ini kita bisa memisalkan baju pertama sebagai B1, baju kedua sebagai B2, dan baju ketiga sebagai B3. Lalu, karena akan dipasangkan dengan 2 celana, maka kita bisa misalkan celana 1 sebagai C1 dan celana 2 sebagai C2. Maka seperti
berikut. Nah, B1 dipasangkan dengan C1 terlebih dahulu, menghasilkan B1 C1 atau baju 1 dipasangkan dengan celana 1. Kemudian B1 dipasangkan dengan C2, menghasilkan B1 C2. Sudah dapat dua persamaan ya. Selanjutnya B2 dengan C1 menghasilkan B2 C1. Terus B2 dengan C2 menghasilkan B2 C2. B3 dengan C1 menghasilkan B3 C1. Serta yang terakhir B3 C2 menghasilkan B3 C2. Nah, kita hitung nih ada berapa kemungkinan Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cara Tony untuk memasangkan baju dan celana yang dimilikinya ada 6 cara. Kita juga bisa menggunakan aturan perkalian sesuai dengan konsep yang ada di sini. Kita hanya tinggal mengalihkan 3 dikali 2, maka hasilnya 6. Sama ya dengan yang tadi, maka cara atau konsep ini terbukti. Kita langsung saja masuk ke contoh pertama. Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Karena Fatia gak mungkin pergi ke kantor dengan mengendarai 2 kendaraan sekaligus, maka hanya dicari atau hanya ditentukan satu pilihan untuk Fatia pergi ke kantor dengan kendaraannya. Nah, karena hanya satu yang dicari atau ditentukan pilihannya, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, caranya seperti tadi, tinggal menjumlahkan pilihan-pilihannya, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 9 cara. Maka ada 9 cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya. Masuk ke contoh 2, yaitu Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Karena Budi tidak mungkin atau tidak akan mendengarkan 2 lagu atau 3 lagu sekaligus, maka berarti Budi hanya ingin mendengarkan satu lagu di antara pilihan-pilihan ini. Nah, sama seperti tadi, karena yang ditentukannya hanya satu pilihan, maka kita gunakan aturan penjumlahan untuk mencari berapa banyak cara yang dapat Budi lakukan untuk memilih lagu yang akan didengar. Maka jawabannya yaitu 6 tambah 10 tambah 5. Hasilnya yaitu 21 cara. Ada 21 cara Budi memilih lagu yang akan didengarnya. Masuk ke contoh ketiga, Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, karena ini akan dipasangkan, berarti apa tadi? Kita menggunakan kejadian yang tidak saling lepas. Maka kita bisa menggunakan aturan perkalian karena ini akan dipasangkan dari kemeja, celana, dan sepatunya. Karena untuk membuat pohon faktor itu terlalu panjang, maka kita bisa menggunakan konsep perkalian yang tadi sudah dijelaskan. Maka tinggal dikalikan saja 5 dikali 6 dikali 3. Hasilnya yaitu 90 cara. Maka ada 90 cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya. Selanjutnya, dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, kita bisa ilustrasikan permasalahan di atas yaitu dengan cara seperti ini. Ini kota A, kota B, kota C. Karena kota B terletak di antara kota A dan kota C, maka kota B kita letakkan di tengah-tengah. Nah, karena dari kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur, maka kita bisa membuat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini jalur pertama, ini jalur kedua, dan ini jalur ketiga. Selanjutnya, dari kota B ke kota C bisa dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda. Maka kita juga bisa mengilustrasikannya sebagai berikut. Yaitu ini jalur pertamanya, ini jalur kedua, ini jalur ketiga, ini jalur keempat. Nah, karena yang ditanya berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C, berarti kan untuk pergi ke kota C bisa
pertamanya lewat sini, kedua lewat sini, atau pertamanya lewat sini, kedua lewat sini, atau lewat sini terus lewat sini, maka itu merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Maka kita bisa menggunakan aturan perkalian dengan cara mengalihkan jalur dari kota A ke kota B dengan jalur dari kota B ke kota C. Sehingga didapat 3 kali 4 sama dengan 12 cara Budi pergi dari kota A ke kota C. Contoh yang terakhir yaitu sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur, Jakarta-Bali 4 jalur, Singapura-Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah, karena di sini ada 2 cara ya, ada dari Singapura ke Bali melalui Jakarta dahulu atau dari Singapura langsung ke Bali. Nah, kita bisa ilustrasikan kedua cara tersebut dengan cara seperti ini. Nah, untuk Singapura ke Bali melalui Jakarta terlebih dahulu ya. Pertama, Singapura ke Jakarta itu bisa melalui 3 jalur, maka kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Dengan ini jalur 1, ini jalur 2, dan ini jalur 3. Selanjutnya, dari Jakarta ke Bali, yaitu 4 jalur. Maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir, ada rute dari Singapura ke Bali langsung. Yaitu ada sebanyak 2 jalur. Maka kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Nah, dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Karena ada 2 pilihan yang saling lepas dan beberapa pilihan yang tidak saling lepas, maka kita kombinasikan aturan perkalian dengan aturan penjumlahan tersebut. Pertama, kita cari dulu Singapura ke Bali melalui Jakarta. Berarti ini menggunakan aturan perkalian ya, karena kejadian ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, kita bisa simpulkan seperti berikut. Singapura Bali melalui Jakarta dan Singapura Bali langsung. Nah, kita bisa langsung mengalihkan jalur dari Singapura ke Jakarta dengan jalur dari Jakarta ke Bali dengan cara langsung mengalihkannya, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 cara, dan dari Singapura ke Bali karena hanya ada 2 jalur, maka langsung saja 2 cara. Karena ini merupakan kejadian yang saling lepas, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Jadi kita tinggal menjumlahkan Singapura ke Bali melalui Jakarta dengan Singapura ke Bali secara langsung. Maka 12 ditambah 4 yaitu 14 cara pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung. Mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada soal latihan untuk siswa-siswi di rumah. Nah, soal latihannya sebagai berikut. Kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika seseorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah. Nah, itu semua bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Lanjutnya ke materi bagian 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya Rifda Andia. Baik, materi selanjutnya yaitu ada aturan pengisian tempat atau filling slots. Misalkan ada N, tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 kali K2 dikali K seterusnya, Kn. Mana slide-nya? Slide-nya jadi ke sini. Penjepitnya ini. Oke.
Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu ada dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, di sini tuh ada 4 ya, yang menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 4 slots. Yang pertama ada ketua, itu 8, terus wakil ketua karena udah diambil 1 jadi 7, sekretaris 6 karena udah diambil ketua sama wakil ketua jadi ada sisa 6, dan bendahara sisa 5 karena udah diambil 3 dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, udah itu tinggal dikaliin semuanya, 8 kali 7 kali 6 kali 5, dan hasilnya adalah 1680. Oke, contoh yang kedua yaitu berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika, nah ada 2 kasus nih. Yang pertama, huruf pertama huruf vokal, dan yang kedua huruf pertama huruf konsonan. Nah, jawabnya yaitu yang pertama, huruf pertama huruf vokal. Nah, di antara P, I, N, T, A, R ini yang termasuk huruf vokal berarti yang A, I, O, E, O di sini ada huruf I dan huruf A. Berarti huruf vokalnya ada 2. Nah, kita tempatin di slot pertama yaitu 2. Terus sisanya karena udah diambil 1 dari huruf vokal, jadi sisanya ada 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, udah itu dikali semua, dikali 2, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, hasilnya itu ada 240. Nah, terus ada contoh yang ketiga, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika? Yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Yang keempat, bilangan lebih dari 300 dengan digit yang berbeda. Dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit yang berbeda juga. Nah, kita jawab dulu yang pertama ya. Angka-angkanya boleh berulang. Nah, di sini tuh slotnya ada rupiah, puluhan, dan satuan. Nanti ada 3 slot. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Nah, bisa dilihat ya, angka-angkanya boleh berulang. Nah, kita ambil contoh yang 6. Nah, yang 6 tuh dimasukin ke semua slot. Jadi rupiah 6, puluhan 6, dan satuan juga 6. Nah, hasilnya yaitu ada 216. Terus yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, samanya seperti yang pertama, ada rupiah, puluhan, dan satuan. Kita lihat, nah, yang pertama, angka-angkanya tidak boleh berulang. Berarti dari 6 angka tersebut kita pilih satu-satu. Misal yang nomor 1, slot pertama itu ada angka 6, sisanya udah diambil 1, jadi ada 5, dan yang satuan udah diambil rupiah sama puluhan, jadi sisanya ada 4. Nah, dikali semuanya, dikali semuanya, 6 dikali 5 dikali 4 hasilnya 120. Terus yang ketiga, ada bilangan ganjil tidak boleh berulang. Sama seperti tadi, ada 3 slot, rupiah, puluhan, dan satuan. Nah, bilangan ganjil yang di antara 1 sampai 6 itu ada 1, 3, 5. Nah, untuk slot yang satuan terlebih dahulu ya. Nah, karena ada bilangan ganjil 3, jadi ditulislah satuannya itu 3. Nah, untuk untuk ratusannya itu sisa dari satu angka diambil, asalnya 6 angka jadi 5 angka. Nah, yang ratusan itu 5 angka,
Terus yang puluhan itu ada, sisanya ada 4. Jadi dikaliin semuanya, jadi hasilnya 60. Terus yang keempat ada bilangan lebih dari 300 dengan digit yang berbeda. Nah, seperti tadi, ada rupiah, ada ratusan, ada puluhan, dan satuan. Nah, yang bilangan yang lebih dari 300, nah, angka 3 termasuk gak ya? Ratusan. Nah, termasuk ya, tapi kita tulis yang ratusannya 4, yang lebih dari 300. Jadi kita tulis ratusan 4, terus yang puluhannya, karena satu angka udah diambil, jadi sisanya ada 5, kita tulis 5, dan yang satuannya sisanya ada 4, kita tulis 4, terus dikaliin semuanya, jadi hasilnya 80. Terus yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit yang berbeda. Nah, karena kurang dari 600, maka yang angka yang 6 itu tidak termasuk ya, kita tulis yang angka 5. Terus yang puluhannya, karena udah diambil satu angka, jadi sisanya ada 5 buat di puluhan, dan di satuan udah diambil 2 angka, jadi sisanya ada 4. Nah, dikaliin semuanya, hasilnya ada 100. Kita next ke contoh selanjutnya. Nah, berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5, dan dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, oke, kita langsung jawab ya. Habis dibagi 5 artinya maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5. Nah, kita jadiin 2 masalah ya. Yang pertama, jika satuannya 0. Nah, satuannya kan 0, jadi 1 aja ya. Terus yang ratusannya kita ambil 9. Nah, karena si angkanya semua 10, jadi kita sisanya yang karena satuannya udah diambil 1, jadi sisanya 9. Nah, yang puluhannya juga sama, karena udah diambil satuan sama ratusan, jadi sisanya ada 8. Nah, semuanya dikaliin, 9 kali 8 kali 1 sama dengan 72. Masalah yang kedua, jika satuannya 5. Nah, untuk satuannya itu sama ya seperti tadi 1. Karena satuannya 5, jadi kita ambil yang 1, ada 5. Terus yang ratusannya, karena sisanya ada 8. Kenapa 8? Nah, karena yang 0 sama 5 itu udah diambil, jadi sisanya 8. Nah, yang puluhannya juga sama 8. Jadi, semuanya dikaliin, 8 kali 8 kali 1 sama dengan 64. Nah, banyaknya bilangan yang mungkin adalah 72 tambah 64 sama dengan 136 bilangan. Nah, oke, kita next ke contoh yang kelima, contoh terakhir ya. Nah, ini agak sedikit rumit, tapi insya Allah tidak rumit. Zaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Zaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 secara acak. Misalnya, Zaki 1, 2, 3, 4, Zaki 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Banyaknya kata sandi email yang dapat digunakan Zaki adalah, nah, cara jawabnya yaitu, nah, kemungkinannya, Zaki diikuti 4 bilangan seterusnya, dan yang terakhir kemungkinannya yaitu 4 angka yang diikuti oleh nama Zaki, tapi semuanya dengan 4 angka yang berbeda. Nah, banyak cara menyusun 4 angka berbeda, ya sama seperti tadi ya.
Nah, kan ada dari bilangan 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Nah, kita tulis yang di slot pertama ada 10, terus yang slot kedua karena udah diambil satu, jadi ada 9. Sama juga slot ketiga itu ada 8 karena udah diambil 2. Dan yang slot terakhir, yang slot keempat itu ada 7, sisanya 7. Nah, dikaliin lah semuanya. 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7. Hasilnya 5.040. Nah, karena ini dua kemungkinan, jadi kita kali 2. Banyaknya kata sandi yang mungkin adalah 5.040 dikali 2. Hasilnya ada 10.080 kata sandi. Eh, Oke. Oke, baik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Eh, Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.